Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Yanayani Putri, NPM 19300 dari kelas C, mata kuliah hukum jaminan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum jaminan. Pengertian hukum jaminan menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Sedangkan menurut Sri Sudewi Masmin Sofwan menjelaskan, hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Nah, jadi hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin dan penjaminan kreditur sebagai akibat dari pengenaan utang tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan hukum kreditur sebagai pemberi utang, tapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima utang. Hal yang selanjutnya adalah sifat perjanjian jaminan. Nah, sifat perjanjian jaminan ini itu aksesoris. Nah, yang dimaksud sebagai aksesoris itu yaitu perjanjian yang diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahulunya, yaitu perjanjian pokok. Lalu tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Terus perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Lalu apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminannya juga berakhir. Lalu yang terakhir, untuk dapat membuat perjanjian jaminan dalam perjanjian pokok diatur dengan jelas tentang adanya janji-janji tentang jaminan. Yang selanjutnya adalah jenis jaminan. Nah, jenis jaminan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jaminan umum dan yang kedua adalah jaminan khusus. Di sini saya akan membahas mengenai jaminan umum terlebih dahulu. Jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena undang-undang. Jadi di sini itu terdapat dalam pasal 1131 KUH Perdata, pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi bahwa semua harta benda debitur, baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, menjadi jaminan bagi seluruh pelanggannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang. Lalu bunyi pasal 1130 KUH Perdata yaitu debitur. Hasil penjualan tersebut harus dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing. Nah, yang kedua ada jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena undang-undang. Jaminan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan penundaan. Nah, jaminan perorangan ini mempunyai unsur, yaitu satu, mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. Dua, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, yaitu terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Nah, yang kedua ini adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan mempunyai ciri-ciri kebendaan. Dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Nah, menurut Subekti, dia menyatakan bahwa suatu hak kebendaan adalah sesuatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Nah, di dalam jaminan kebendaan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, di dalam benda bergerak ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada fidusia dan badai. Nah, yang pertama adalah fidusia. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia.
Fidusia ini memiliki persamaan arti dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Jadi fidusia merupakan jaminan hutang yang sifatnya kebendaan, baik hutang yang telah ada maupun hutang yang akan ada, yang pada prinsipnya berwajibkan dengan benda bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau hak tanggungan, di mana penguasaan dan penikmatan benda yang dijaminkan tersebut diserahkan atau dikembalikan pada debitur berdasarkan kepercayaan. Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibeban jaminan fidusia yaitu A. Benda bergerak berwujud. Nah, di dalam benda bergerak berwujud ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah kendaraan bergerak. Nah, contohnya seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor. Lalu yang kedua ada mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik. Yang ketiga ada perhiasan, yang keempat ada persediaan barang atau inventory, stok barang dagangan dengan daftar barang. Yang kelima ada kapal laut berukuran di bawah 20 meter, dan yang terakhir yaitu perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada benda bergerak tidak berwujud. Contohnya yang pertama ada wesel, kedua sertifikat deposito, ketiga saham, keempat obligasi, kelima konosamen, dan yang terakhir ada piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian. Oh, yang terakhir ada deposito berjangka. Nah, lalu yang C yaitu hasil dari benda yang menjadi objek jaminan, baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud, atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dipenuhi hak tanggungan. Yang D yaitu klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Yang E, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah, hak pakai atas tanah negara, itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Dan yang terakhir itu benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari. Lalu yang kedua benda tidak bergerak. Selanjutnya gadai. Nah, gadai ini merupakan suatu hak kebendaan yang bersifat aksesoris yang diberikan oleh pemberi gadai debitur kepada pemegang gadai kreditur sebagai jaminan objek dari pembayaran utang-utangnya dengan menyerahkan objek gadai tersebut ke dalam kekuasaan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak yang menguasai benda tersebut untuk memakai atau menikmati hasil dari benda dimaksud dengan gadai diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata sampai 1160 KUH Perdata. Timbulnya hak gadai, untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu yang pertama adalah perjanjian. Nah, timbulnya pertama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas dalam pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hipotek. Perjanjian tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan disebut pemberi gadai atau debitur, dan pihak yang menerima jaminan gadai dan disebut juga penerima gadai atau kreditur. Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua, maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai. Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai, ini tidak ditentukan apakah dibuat secara tertulis ataukah cukup dengan lisan saja, tergantung kesepakatan para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris, maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Lalu yang kedua adalah penyerahan benda yang digadaikan tersebut dari tangan debitur, yaitu pemberi gadai kepada kreditur penerima gadai. Dengan kata lain, kebendaan gadai ini harus berada di bawah penguasaan kreditur
Sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan benda gadainya kepada kreditur, maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal tersebut bukan suatu gadai dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai. Nah, di sini ada juga subjek hukum gadai. Subjek hukum gadai adalah pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai. Nah, yang pertama ada pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai. Lalu yang kedua yaitu pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan sebagai penerima gadai. Lalu selanjutnya ada objek gadai. Objek gadai adalah benda bergerak berwujud atau bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud atau tak bertubuh. Untuk benda-benda bergerak tak berwujud yang berupa macam-macam hak tagihan agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat piutang yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama surat piutang atas nama, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa, yaitu tercantum dalam pasal 1153 KUH Perdata. Dan selanjutnya surat piutang atas bawah atau kepada pembawa, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur tidak disebut atau disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata atau yaitu ini tercantum dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata. Lalu yang terakhir ada surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk, yaitu surat atau akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata atau pengganti. Ini tercantum dalam pasal 1122 bis KUH Perdata. Lalu yang terakhir ada benda tidak bergerak, yaitu ada hak tanggungan. Jadi pada awalnya hak tanggungan ini dikenal sebagai hipoteka yang diatur dalam KUH Perdata. Kemudian dalam ketentuan KUH Perdata digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang berlaku hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Jadi hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Ayat 1 adalah hak tanggungan atas tanah beserta berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jadi hak tanggungan juga berkaitan erat dengan akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Bagi kita yang ingin mencicil KPR, APHT memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengatur persyaratan dan ketentuan yang berhubungan dengan pemberian hak tanggungan dari debitur ke kreditur. Pemberian hak tanggungan ini juga berguna sebagai jaminan pelunasan utang pihak debitur kepada kreditur. Hak tanggungan punya 4 ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lain, yaitu hak preven. Yang kedua, selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada. Yang ketiga, memenuhi asas spesialisasi publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Nah, yang terakhir ada objek hak tanggungan. Jadi objek hak tanggungan itu yaitu hak-hak atas tanah, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.